Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Sumajat Rusmana Subukti dengan NIM 202322201027. Saya akan membacakan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu seorang meminjam 1.200 rupiah di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Tetapi di awal tahun ketiga orang tersebut menambah pinjaman sebesar 800 rupiah yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman. Berapa besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika peminjaman dilakukan dengan tingkat suku bunga 12% per tahun? Di sini diketahui P1 sama dengan 1.200 dan N untuk yang pertama itu 5 karena dia dari tahun pertama. Untuk yang kedua itu di N ketiga karena dia menambah pinjaman di awal tahun ketiga. Untuk bunganya sebesar 12% dilambangkan dengan I. Penyelesaian yaitu menggunakan rumus F. Jadi di sini ada dua F yang nantinya akan dijumlahkan untuk hasil-hasilnya. Yang pertama F1 sama dengan P1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Untuk P-nya sendiri ini memakai P1 yaitu 1.200. Dikalikan 1 ditambah untuk I-nya 12 per 100 jadinya 0,12. Dipangkatkan N-nya untuk P1 kan 5 tahun. Jadi N-nya pangkat 5. Hasilnya yaitu 2114,8. Untuk F2 sendiri yaitu P2 kali I tambah 1 pangkat N. Untuk P2 sendiri yaitu 800 tambah 1,0,12 dipangkatkan 2 karena dia tahun ketiga. Untuk total F-nya yaitu F1 tambah F2 yaitu sama dengan 2114,8 tambah 1003,52 yaitu hasilnya 3118,32. Berikut untuk gambar grafiknya. Karena di sini dia meminjam maka hafalannya ke bawah. Untuk P1 sendiri yaitu di 1.200 dan dia untuk menambah pinjaman ada di P2 yaitu sebesar 800 di tahun ketiga. Jadi panahnya di tahun ketiga. Untuk I-nya sendiri 12% dan hasilnya F totalnya yaitu 3.118,32. Dia arahnya ke bawah karena tidak diambil. Untuk nomor 2, seorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 1,5 kali investasi pertama. Jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 2.000 di akhir tahun kelima, berapa besar investasi yang dilakukan di awal tahun pertama dan di awal tahun ketiga? Diketahui I besar 10%, dan P1-nya itu X, P2 1,5 X. P2 1,5 X karena 1,5 kali investasi pertama. Untuk N-nya memakai 5. Penyelesaiannya itu sebagai berikut. Gunakan rumus F, dia pakai F1 dan F2. Untuk F1-nya sendiri, rumusnya P1 dikali 1 tambah I pangkat N. Yaitu F-nya kan sudah diketahui. Jadi dia 2.000 sama dengan X dikali 0,1 tambah 1 pangkat 5. Karena dia di tahun kelima. Jadi hasilnya yaitu, ini dipangkatkan dulu, terus dikalikan sama X, yaitu hasilnya 1,61051. Nah, ini kan 2.000, jadi dibagi 2.000 dibagi hasil dari X ini. Hasilnya yaitu 1.241,84. Untuk F2-nya sama dengan P2, ini dikali 1 tambah I pangkat N. Sama kayak yang pertama, 2.000 sama dengan 1,5X dikali 1 tambah 0,1 pangkat 2, karena dia di tahun ketiga. Hasilnya yaitu 2.000 dibagi hasil dari ini dikalikan 1,5 yaitu hasilnya 1,815. Jadi X sama dengan 1.101,93. Jadi total investasinya yaitu sebesar 2.343,86. Jadi di investasi tahun pertama yaitu sebesar 1.241,84 rupiah dan awal tahun ketiga 1.062,76 rupiah.
Berikut untuk grafiknya. Nomor 3. Jika investasi sebesar Rp1.000 di awal tahun pertama dan Rp1.500 di awal tahun keempat memberikan hasil 4.200 pada akhir tahun kelima, berapakah besarnya tingkat suku bunga yang berlaku? Jika diketahui sigma F atau total dari F yaitu 4.200, P1 sama dengan 1.000, P2 sama dengan 1.500. Jawabannya yaitu F-nya kan diketahui, jadi menggunakan F1 tambah 2. Sama menggunakan rumus F yaitu P dikali 1 tambah I pangkat N ditambah P2 dalam dikali 1 tambah I pangkat N. Yang hasilnya 1.000 ditambah I5 ditambah 1.500 pangkat I1. Jadi ini 1.000 dikalikan 1 hasilnya 1.000. Nah ini kan I pangkat 5 jadi I di pangkat 5 kan jadi I pangkat 5. Wah, tambah 1.500 tambah I1 yang hasilnya 4.200 sama dengan 2.500 ditambah I pangkat 6. I pangkat 6 sama dengan 4.200 dikurangi 2.500. I pangkat 6 sama dengan 1.700. I ini sebenarnya I di akar 6. I sama dengan 3,46%. Jadi besar bunga yang berlaku yaitu sebesar 3,46%. Berikut grafiknya. Baik, sekian. Terima kasih dari presentasi yang saya bacakan. Kalau ada salah penjelasan atau kalau kurang mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.